Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat selalu. Dan saya ingatkan, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya mau mensosialisasikan kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Nah ini karena di sini tidak dari madrasah, karena nanti ada expo secara virtual. Nah, maka kali ini saya akan lebih menjelaskan kaitannya, yaitu bagaimana proses pendaftaran masuk ke perguruan tinggi. Anak-anakku sekalian, dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi, di sini yang melakukan tidak di perguruan tinggi masing-masing, tapi ditangani oleh lembaga yang namanya LTMPT, yaitu lembaga tes masuk perguruan tinggi. Lembaga ini dalam melakukan atau menyeleksi penerimaan mahasiswa baru itu ada 4 jalur, yaitu yang pertama jalur yang namanya SNMPTN, SNMPTN, itu yang kepanjangan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kemudian yang kedua, jalur UTBK. Jalur UTBK di sini adalah ujian tes masuk perguruan tinggi. Kemudian ada jalur SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah mandiri, jalur mandiri. Di antara 4 jalur itu ada 1 jalur yang ditangani oleh madrasah, yaitu jalur yang namanya SNMPTN. Ini yang menangani madrasah. Jadi di sini nanti untuk jalur yang SNMPTN itu menggunakan rapor. Ya, menggunakan rapor. Nah, rapor kapan? Rapor mulai semester 1 sampai semester 5. Jadi nanti kalian yang ingin mendaftar melalui jalur SNMPTN ini harus mengumpulkan rapor terlebih dahulu. Untuk jalur SNMPTN di sini itu ada 2 alur yang harus dilakukan, yaitu alur untuk sekolah, untuk madrasah, dan alur untuk siswa. Ya, untuk alur madrasah bagaimana? Nah, untuk alur madrasah di sini nanti itu yang kaitannya dengan rapor. Jadi kalian tidak atau belum bisa mendaftar apabila dari madrasah belum melakukan registrasi dan verifikasi akun daripada sekolah. Nah ini ya, jadi di sini kalian itu nanti menunggu dari madrasah kalau sudah fit, baru kalian bisa melakukan registrasi dan membuat akun untuk siswa. Nah ini kaitannya dengan jadwalnya, kapan pelaksanaannya. Untuk jadwalnya di sini, untuk registrasi akun LTMPTN itu dilaksanakan pada tanggal 4 Januari sampai 1 Februari 2021. Kemudian ini yang dilakukan oleh madrasah, penetapan siswa yang eligibilitas oleh sekolah. Di sini kaitannya yaitu perankingan. Setelah kalian nanti mengumpulkan rapor,
nilai itu akan diproses dan akan dibuat ranking. Ya. Kemudian setelah di ranking akan dimasukkan ke PDSS. Ini untuk mengetahui layak tidak kamu mengikuti jalur ini. Itu dilaksanakan berarti tanggal 11 Januari sampai 8 Februari. Jadi di sini untuk pengisian raport yang dilakukan oleh madrasah itu tanggal 11 sampai 8 Februari. Baru kalian itu nanti tanggal 15 sampai 24 Februari itu baru kamu bisa mendaftar. Setelah kalian nanti mendapatkan akun. Ya, nanti di sini untuk kaitannya pendaftaran akan dikelola oleh madrasah, didampingi oleh madrasah. Jadi nanti kalian mendaftar tidak terus sendiri-sendiri di rumah, dari rumah tidak, tapi nanti akan saya koordinir ya di dalam ruangan lab. Nanti kita daftar bersama-sama. Kemudian, nah ini kaitannya dengan senam PTN. Jalur yang senam PTN yang dilakukan oleh siswa. Ini yang pertama apa di sini siswa? Ya, pertama dilakukan adalah kamu harus mendaftar akun lebih dahulu. Ya, dengan menggunakan ini NISN. Nah, ini kaitannya dengan NISN. Apakah NISN itu sudah benar atau belum? Itu nanti dari operator madrasah nanti yang akan berdasarkan data EMIS. Ya. Kemudian kaitannya dengan NPSN, nomor pokok statistik sekolah. Ya, di sini nanti akan kami berikan. Setelah itu kalian melakukan aktivasi akun yang menggunakan email. Berarti kamu harus punya email. Setelah itu yang kamu lakukan apa? Yaitu melakukan verifikasi data dan validasi akun. Ini yang pertama yang kamu lakukan. Baru setelah itu, setelah aktif, kamu baru bisa mengisi datamu. Ya, data kaitannya nanti jurusan yang akan kamu ambil, perguruan tinggi yang kamu ambil. Kemudian lagi kaitannya dengan foto. Foto di sini, foto tidak boleh foto selfie, tapi harus foto yang resmi. Artinya di sini fotonya harus berseragam. Ya, tidak boleh foto selfie. Fotonya harus resmi. Untuk kaitannya dengan backgroundnya itu nanti menyesuaikan. Ini kaitannya yang dilakukan oleh siswa. Jadi nanti kita laksanakan bersama-sama. Ya, setelah kalian didaftarkan dari madrasah. Kemudian yang kedua yaitu jalur UTBK. Nah, kaitannya dengan jalur UTBK. Jalur UTBK ini UTBK dilaksanakan oleh 2 gelombang. Ya, gelombang per gelombang di sini ada 7 hari. Yaitu untuk UTBK mulai tanggal 12 sampai 18. Itu yang gelombang pertama. Untuk yang gelombang kedua itu 26 sampai tanggal 2. Ya, untuk pelaksanaannya ini setiap hari dilakukan oleh 2 sesi. Untuk UTBK nanti kalau kalian sudah mendaftar di senam PTN ya, lewat jalur SNPTN, kamu tidak usah mendaftarkan akun lagi. Otomatis akun itu yang sudah kamu gunakan untuk mendaftar di SNPTN bisa kamu gunakan di UTBK atau SBMPTN. Nih, kemudian materi pelaksanaan materi UTBK. Ya, ini ujian
tes yang berbasis kompetensi. Ini materinya apa? Materinya di sini ada tes potensi skolastik, kemudian ada tes kompetensi akademik. Berarti ini yang skolastik ini adalah kemampuan kognitif, ya, yang untuk mengukur kemampuan kognitif nih. Jadi di sini ini ada kaitannya dengan pengetahuan umum, ya, pengetahuan dan pemahaman umum. Tapi kalau yang akademik berarti di sini sesuai dengan jurusan yang kamu ambil. Jadi di jurusannya, ya, di sini kamu misalkan dari IPA, berarti ini ada pengetahuan yang berkaitan dengan jurusan IPA. Lah kapan untuk UTBK ini dilaksanakan? UTBK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan SBMPTN. Kapan itu di sini? Nah, yang pertama yang kamu lakukan nanti pada waktu UTBK di sini ada registrasi akun. Kalian kan sudah punya akun waktu gunakan di Senam PTN, itu bisa kamu gunakan, tapi registrasi dulu untuk UTBK. Ya, kalau misalnya kamu daftar di UTBK, kamu registrasi dulu. Kapan itu pelaksanaannya registrasi? Yaitu tanggal 7 Februari sampai 12 Maret. Itu registrasi akun. Kemudian baru kamu mendaftar di UTBK. Nah, sekaligus kamu bisa daftar di SBMPTN. Itu kapan? Yaitu tanggal 15 sampai 1 April. Ya, kemudian tesnya kapan? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa tes gelombang yang pertama itu tanggal 12 sampai 18, gelombang kedua 26 sampai 2 Mei. Nah, ini anak hanya boleh mengikuti satu tes UTBK, tidak boleh ini berhubung ada 2 gelombang terus kamu mengikuti 2 gelombang, tidak bisa, hanya satu saja. Ya, kemudian di SBMPTN juga sama, ya. Untuk UTBK dan SBMPTN ini jelas dikenakan biaya. Berapa biayanya? Untuk biayanya, kalau kamu mengambil hanya satu program, maka di sini biayanya 200.000. Tapi kalau kalian mengambil dua program, maka biayanya 300.000. Nah, kita tetap dikenakan biaya. Kalau Senam PTN sama sekali tidak dikenakan biaya sepersen pun, karena di sini yang dilaksanakan oleh madrasah. Ya, jadi di sini pelaksanaannya, seleksinya dilaksanakan oleh madrasah. Lah ini kaitannya, kuotanya berapa yang bisa mendaftar lewat jalur Senam PTN? Kuotanya untuk yang bisa mendaftar di Senam PTN di sini, karena madrasah kita itu berakreditasi A, ini mendapatkan jatah 40%. Kalian tinggal hitung jumlah siswanya ada berapa. Kalau tidak salah jumlah siswanya di sini Madrasah Nahdlatul Muslimin ada 230. Berarti yang bisa mendaftar di jalur Senam PTN itu adalah anak 90. Ya, 90. Nah, artinya gini, untuk anak IPA, jumlah anak IPA ada berapa? Kalau jumlah anak IPA ada 70, berarti 40%-nya dari 70 itu yang bisa mendaftar. Berarti kalau sekitar 70, kalau 40% berarti sekitar 28 anak. Sedangkan selebihnya IPS, karena IPS di sini jumlahnya banyak, ada sekitar 150 berapa itu. Berarti di sini ya selebihnya kalau berarti 90 anak yang bisa mendaftar dikurangi 28 anak, sisanya itu anak IPS. Ini yang bisa mendaftar. Belum tentu anak itu 90 anak ini pasti diterima, tidak. Ya.
Ini hanya kuota mendaftar. Lah ini bisa diterima. Ini di sini kaitannya dengan pemilihan jurusan. Nanti pada waktu kalian mengisi biodata, itu kalian nanti disuruh untuk memilih jurusan. Lah jurusan di sini, ya, untuk memilih jurusan kalian harus betul-betul hati-hati. Karena di sini kalian salah memilih, jelas nggak akan diterima. Di sini ada trik gimana caranya supaya kamu diterima. Karena persaingannya banyak sekali. Persaingan ini tidak hanya di satu madrasah atau satu kabupaten saja tidak, atau satu provinsi saja tidak, tapi seluruh Indonesia. Maka dalam hal ini kalian dalam memilih jurusan tidak perlu idealis. Aku cah IPA kudune juga fisika, aku kudune juga kimia, aku kudune juga matematika. Tidak. Justru anak IPA itu lebih fleksibel. Ya, berarti kesempatan untuk memilih jurusan yang lain bisa. Cuma di sini ada ketentuannya, kalau bisa dalam memilih jurusan jangan lintas minat. Ya, jangan lintas minat. Kamu anak IPA ambil geografi, ini berarti kan sudah lintas minat. Itu kalau bisa jangan. Demikian juga anak IPS. Ya, aku cak IPS kudune juga geografi, aku kudu ekonomi tidak. Ya, kamu boleh mengambil jurusan lain dengan catatan jangan diusahakan jangan lintas minat. Nah ini, ini kaitannya dengan mengambil jurusan. Ini ya sekali lagi kamu jangan idealis. Saya IPA harus IPA, ambil juga jurusan ini yang kaitannya dengan tidak. Tapi kamu ada kesempatan mengambil jurusan yang lain. Kenapa kok saya menyarankan jangan mengambil terlalu tinggi? Karena di sini kamu dalam memilih jurusan itu kamu harus lihat dulu kuotanya. Misalkan kamu mengambil di UNES, mengambil fisika. Kuota yang dibutuhkan itu berapa? Nah, kalau kuotanya yang dibutuhkan 90 orang, sekarang peminatnya, kalau peminatnya itu banyak sekali, lebih dari 3.000, berarti kamu harus bisa menyisikan itu. Ya, jadi di sini. Kemudian yang kedua, dalam memilih jurusan juga itu kamu pikirkan betul-betul. Kamu minat enggak dengan jurusan yang kamu ambil? Wah, cocok ora? Oh, kalau misalkan kok kamu ala sabar juga. Nah, ini saya khawatir kalau kalian nanti misalkan mengambil jurusan asal-asalan, kemudian ternyata kamu diterima, ternyata kamu tidak minat, malah aku gak cocok kok, malah ketompo no jurusan iki. Nah, misalkan kok seperti itu, nanti itu imbasnya pada diri kalian, bukan imbasnya ke sekolah tidak, tapi terhadap kamu sendiri. Artinya bagaimana? Kamu diterima di jalur senam PTN, tidak kamu jalani, maka kalian tidak bisa mendaftar di UTBK atau SBM PTN. Karena apa? Karena di sini sama saja kamu tidak memberikan kesempatan yang lain. Ya, jadi di sini kalau kalian diterima di jalur senam PTN, maka harus kamu jalani. Nah, jadi kamu tidak bisa terus tidak kamu jalani, kamu daftar di UTBK, jelas tidak akan bisa. Kemudian, nah ini kaitannya lagi. Untuk yang jalur ini, yang jalur senam PTN, nah ini tadi pengambilan jurusan. Nah, jadi sekali lagi hati-hati dalam memilih jurusan. Kalau memang kamu tidak cocok, ini ya jangan mencoba-coba daftar di senam PTN. Misalkan kok
ternyata kok pengennya di UNES tapi kok ternyata saingannya banyak. Nah, kamu bisa mencari perguruan tinggi. Nah, dalam hal ini kamu memilih perguruan tingginya itu boleh 2 perguruan tinggi atau 1 perguruan tinggi tapi prodinya yang berbeda-beda. Ini ya. Jadi di sini boleh kamu mengambil 2 perguruan tinggi, 2 program. Ini nanti kamu ada pilihan 1, ada pilihan kedua. Pilihan 1 itu mana yang kamu pilih, kemudian pilihan yang kedua. Nah, ini perlu kalian ketahui, kalau kalian memilih perguruan tinggi yang favorit, saya contohkan ya, ini Undip, UGM, atau kamu mengambil di ITB atau IPB, atau kamu mengambil di UNES, ini jelas perguruan tinggi yang sudah punya nama itu tidak mau diduakan. Nah, ini perlu kamu catat. Otomatis kalau kalian mengambil jurusan misalkan di UNES, ambilnya ekonomi, kamu merasa nilai ekonomi kamu kan bagus terus, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 5 itu bagus semua. Nah, terus kamu mengambil itu. Tapi kamu letakkan di pilihan kedua. Nah, pilihan pertama kamu ambilnya di Undip tapi jurusan lain. Pilihan keduanya ekonomi di UNES. Maka di sini UNES tidak mau diduakan. Jadi belum tentu di sini kamu di UNES nanti jangan harap bisa diterima karena perguruan itu sudah punya nama. Lalu bagaimana? Cari perguruan tinggi yang sekiranya di sini bukan berarti ya perguruan tingginya tidak punya nama, tidak, tapi di sini misalkan kok di sini kamu 1 ambil perguruan tinggi yang favorit, kemudian yang kedua ambil perguruan tinggi yang sedang saja atau yang biasa-biasa saja. Saya contohkan di Purwokerto Unsur, atau kamu bisa juga di Tidar, atau mungkin perguruan tinggi yang lain. Itu nanti akan akan terkirim ada jurusan-jurusan dan perguruan tinggi, jurusannya apa saja itu nanti bisa kamu lihat. Karena di sini nanti akan dibedakan antara Soshum dan Saintek. Nah, Saintek ini yang IPA, Soshum ini yang IPS. Nih. Demikian juga nanti kalau kalian mengambil jurusan di UTBK atau mengambil jalur UTBK maupun jalur yang SBMPTN. Maka di sini sekali lagi kalau kalian mengambil jurusan harus hati-hati, dipikirkan matang-matang. Ya, jangan gegabah. Beda kalau kalian mengambilnya di perguruan tinggi swasta, jurusan dari apa saja boleh. Ya. Ini beda untuk yang perguruan tinggi negeri itu beda. Kemudian, nah ini kaitannya dengan apa? Untuk yang UTBK tadi sudah saya sampaikan. Ini yang pelaksanaannya yaitu antara tanggal 7 registrasinya 7 Februari sampai 12 Maret. Kemudian pendaftarannya UTBK dan SBM itu antara 15 sampai 1 April. Ya. Kemudian pelaksanaan seleksinya juga. Kemudian ini dari pemerintah juga, ini dari LTMPT juga menangani kaitannya dengan beasiswa KIP kuliah. Ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini pun ini untuk kaitannya dengan KIP, ini peserta juga ini adalah dari keluarga kurang mampu, ini secara ekonomi dapat mengajukan beasiswa atau biaya pendidikan dengan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya, untuk KIP. Untuk informasinya, ini kaitannya dengan KIP, itu informasinya dapat kamu nanti bisa lihat dari websitenya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Itu nanti biasanya kaitannya dengan KIP ini apabila sudah
diterima, ya, diterima di senam PTN atau mungkin diterima di SBM. Nah, ini biasanya mengajukan KIP ini bisa. Nanti ada persyaratannya, ya. Ini untuk kaitannya dengan informasi masuk perguruan tinggi. Untuk nanti lebih jelasnya kaitannya ini nanti bisa kamu tanyakan sama Bu Sulika kapan saja akan saya sampaikan informasi ini. Kemudian ini kaitannya nanti untuk anak-anak yang mendaftar lewat jalur senam PTN secepatnya mengumpulkan fotokopi rapor, ya. Setelah itu nanti pada tanggal yang sudah ditentukan kaitannya nanti pendaftaran di SNMPTN yaitu antara 15 sampai 24 Februari ini kita nanti sama-sama siapa nanti ya melaksanakan atau daftar sama-sama di madrasah, ya. Nanti dari lab bisa menggunakan lab komputer, jadi tidak usah kamu mendaftar dari rumah, ya. Kemudian untuk informasi ini nanti akan juga saya sampaikan kepada wali kelasmu, ya. Jadi wali kelasmu pun nanti akan saya sampaikan kaitannya dengan pelaksanaan pendaftaran masuk perguruan tinggi. Ini akan saya jelaskan biar nanti kalau misalkan saya tidak ada, wali kelasmu bisa menjelaskan. Sampai di sini sekali lagi kalau ada pertanyaan ini nanti bisa kamu tanyakan sama Bu Sulika langsung, datang ke madrasah atau mungkin ke WA saya. Nah, yang sudah punya WA saya ya dicatat nomor saya 081575022868. Demikian sosialisasi saya, ya. Jadi saya kira cukup sekian dulu, nanti akan lebih jelasnya nanti kamu tanyakan ke madrasah. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.